Semangat pagi. Pada kesempatan ini saya berencana untuk melakukan presentasi membahas value proposisi untuk Telkomsel Halo. Tentunya fokus pembahasan saya adalah bagaimana Telkomsel memahami pelanggan melalui buyer persona dan menerjemahkannya menjadi value yang relevan, premium, dan tentunya lebih terstruktur. Ya, tentunya untuk memahami value Telkomsel Halo, kita tidak bisa langsung bicara terkait dengan produknya itu sendiri. Tapi kita harus mulai dari pertanyaan paling penting. Siapa pelanggan Halo yang kita targetkan? Dan tidak kalah penting adalah masalah apa yang ingin kita selesaikan sebagai penyedia layanan. Nah, terkait buyer persona. Buyer persona adalah representasi pelanggan ideal yang disusun berdasarkan data, lalu juga perilaku, motivasi, dan pain nyata yang dirasakan pelanggan. Dalam Telkomsel Halo terdapat 4 persona utama. Yang pertama, profesional dan business owners. Segmen ini membutuhkan koneksi yang sangat handal karena aktivitas bisnis sangat bergantung pada jaringan. Yang kedua, digital enthusiast. Pengguna data tinggi untuk hiburan, produktivitas, dan teknologi. Yang ketiga, corporate users. Membutuhkan efisiensi melalui sistem tagihan terpusat untuk karyawannya. Lalu yang keempat, youth atau gaming segment. Ini mengejar performa jaringan dan fleksibilitas dalam hal pembayaran. Tentunya perbedaan kebutuhan inilah yang menjadi dasar desain value Telkomsel Halo. Lalu, bagaimana manfaat buyer persona? Mengapa buyer persona penting bagi Telkomsel Halo? Pertama, membantu fokus ke segmen yang tepat, bukan semua pasar. Lalu yang kedua, memahami motivasi dan kekhawatiran pelanggan. Misalnya, kenapa pelanggan mau membayar pasca bayar premium. Lalu yang ketiga, menjadi panduan komunikasi dan channel serta dasar pengembangan fitur seperti dedicated personal assistance dan kontrol limit tagihan. Tentunya dengan buyer persona, strategi akan menjadi lebih efisien dan tepat sasaran. Buyer persona dengan value proposition Canvas Telkomsel Halo. Buyer persona kemudian diterjemahkan ke dalam customer profile pada value proposition Canvas. Customer jobs. Customer jobs pelanggan Halo antara lain menjalankan bisnis dengan lancar, mengelola tim, dan menunjukkan status profesional. Pain yang dialami adalah koneksi tidak stabil, tagihan membengkak, dan layanan pelanggan yang lambat. Lalu gain yang diharapkan adalah jaringan yang andal, kontrol biaya, serta pengakuan status dan benefit yang eksklusif yang akan diterima oleh pelanggan. Lalu berikutnya adalah bagaimana value mapping ataupun fit terhadap value proposisi kita yang dipropos di Telkomsel Halo. Jika kita melihat value map Telkomsel Halo, tentunya produk dan layanan seperti jaringan 5G, lalu inovasi dalam hal produk layanan baru dengan Halo Plus-nya, lalu program prestige yang akan diberikan servis atau treatment kepada pelanggan, dan juga tentunya kemudahan dengan aplikasi My Telkomsel. Ini dirancang untuk langsung menjawab kebutuhan customer. Lalu bagaimana pain reliever seperti limit tagihan, dedicated personal assistance, untuk menghilangkan hambatan utama pelanggan itu sendiri. Lalu game creators seperti prestige dan reward eksklusif menciptakan nilai tambah. Disinilah terjadi fit antara kebutuhan pelanggan dan value Telkomsel Halo. Lalu bagaimana spesifik produk and services? Value tersebut diwujudkan dalam berbagai layanan yang konkret. Di sini
saya menerjemahkan ada 9 layanan konkret yang bisa kita berikan kepada pelanggan. Mulai dari jaringan prioritas 5G, lalu bagaimana paket Halo Plus yang lebih fleksibel diberikan kepada pelanggan, lalu program Prestige itu sendiri, layanan dedicated personal assistance, lalu call center yang lebih prioritas, dan juga hingga beberapa hari VIP yang eksklusif dedicated diberikan kepada pelanggan kita. Tentunya semua layanan ini saling terintegrasi untuk menciptakan pengalaman premium dan pengalaman yang konsisten. Untuk pain relievers, tentunya setiap pain pelanggan Halo memiliki solusi yang jelas, harus jelas. Koneksi tidak stabil dijawab dengan jaringan prioritas 5G. Tagihan membengkak dijawab dengan kontrol limit otomatis. Layanan lambat dijawab dengan dedicated personal assistant dan call center 188 prioritas. Artinya, Telkomsel Halo tidak hanya menjanjikan, tetapi menyelesaikan masalah secara nyata. Untuk Get Creators, selain menghilangkan pain, Telkomsel Halo juga menciptakan nilai tambah. Status profesional melalui program Prestige, kontrol biaya real-time, solusi terpadu untuk tim, hingga reward lifestyle melalui Telkomsel Point, inilah alasan mendasar pelanggan bersedia membayar lebih untuk Telkomsel Halo-nya. Tentunya ini akan tidak hanya memberikan nilai tambah, tapi juga memberikan value untuk pelanggan Telkomsel. Nah, sebagai summary, tentunya kesimpulan ini kami coba rangkum bagaimana Telkomsel Halo memiliki value proposisi yang kuat karena dibangun dari pemahaman customer yang mendalam. Buyer persona yang jelas menghasilkan solusi yang relevan, premium, dan terintegrasi. Telkomsel Halo bukan hanya layanan pasca bayar, tetapi partner konektivitas profesional bagi penggunanya. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas lesson learn dan pembelajaran. Semoga ini berguna buat siapapun yang mendengar presentasi saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan semangat pagi.